Tapi kalau kita yakin dan percaya, waktu kita memperkatakan iman kita sesuai kebenaran firman Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan untuk pembelaan hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang percaya kepadanya. Amin. Yosua dan Kaleb tahu risiko yang akan dia alami ketika dia menyatakan kebenaran. Dia tahu apa yang akan terjadi ketika mereka menyatakan apa yang Tuhan sampaikan. Tapi mereka mengikut Tuhan dengan segenap hati. Orang Israel pun banyak mengalami mujizat, tapi tidak sampai kepada tanah perjanjian itu. Tapi Yosua dan Kaleb, orang yang siap memperkatakan imannya, siap menanggung risikonya, dialah yang sampai kepada tanah perjanjian. Mungkin kau belum pernah mendapatkan mujizat Tuhan yang dahsyat, mungkin kau belum mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Gak apa-apa, yang penting kau sudah percaya Yesus Tuhan, Dia yang akan membawamu masuk kepada kerajaannya. Amin. Kalau kita ikuti perintah Tuhan, percayalah Tuhan akan menyertai kita. Segala pujian bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau hari ini kami boleh kembali datang ke gereja-Mu di tempat ini, satu hal kerinduan kami untuk lebih lagi bersama-sama, untuk memuji mempermuliakan nama-Mu, dan belajar ketetapan-ketetapan-Mu sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami, bukakan hati pada pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dengan baik dan mau taat akan perintah-Mu ya Bapa. Berkati seluruh umat-Mu pada hari ini, berikan kami konsentrasi yang tinggi, sehingga setiap firman-Mu yang kami dengar, yang kami baca hari ini, menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam dan demi nama-Mu kami berdoa dan ucapkan syukur kami. Haleluya. Sepakat dengan saya kita katakan amin. Sebelum duduk, mari beri tepuk tangan yang terbaik sekali lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Shalom. Iya, saya rasa dengar suaranya. Amin. Ya, kalau hari ini kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dengan keterbatasan kita semuanya wajib menggunakan masker. Dan selama ibadah ini saya harap kita menggunakan masker. Amin. Walaupun gak nyaman gak apa-apa, karena selama ini juga kita sering pakai topeng. Jadi kalau selama ini kita sering pakai topeng, sekarang diajari kita pakai masker. Pakai masker gak enak? Gak enak ya. Tapi kenapa selama ini kita tahan pakai topeng dalam hidup kita? Tapi sepertinya di tempat ini tidak ada. Semuanya asli. Haleluya. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan baca secara responsoria. Dan saya harap ketika kita bersama-sama membaca firman Tuhan, kita konsentrasi dengan baik, karena saya akan menyampaikan firman Tuhan kurang lebih 20 menit. Dan tangkap dengan baik setiap firman Tuhan yang boleh saya jelaskan bagi kita pada hari ini. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Yang sudah dapat dikatakan haleluya. Oke, saya yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat kedua. Demikian firman Tuhan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Lalu sujudlah Musa dan Harun di hadapan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ayat 10, 3, 2 ya. Lalu segenap umat itu apa? Mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang
Israel. Di ayat yang ke-8 sekali lagi kita baca Bapak Ibu ayat yang ke-8-nya dengan cepat. 3, 2 ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia apa? Akan membawa kita masuk kemana? Ke negeri itu, dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Haleluya. Nah, hari ini kita belajar tentang tema firman Tuhan adalah keyakinan teguh pada Tuhan dalam topik memperkatakan iman. Kalau kita baca Bapak Ibu bilangan pasal yang ke-14 ini, saran saya nanti pulang baca juga bilangan pasal 13 dan bilangan pasal 14 secara utuh, supaya kita dapat cerita lengkapnya apa yang dialami oleh Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb adalah 2 orang dari 12 orang para pemimpin yang diutus oleh Musa kemana? Ke negeri yang satu negeri untuk mengintai apakah negeri itu bisa mereka kuasai atau tidak. Kebiasaan sebelum berperang pada zaman dahulu apa yang dilakukan? Mengamat-ngamati, mengintai lebih dahulu supaya tahu kira-kira berhasil atau tidak. Ketika 12 pengintai itu berangkat, mereka menemukan satu negeri yang sangat luar biasa hebat. Kenapa hebat? Anggurnya saja, satu tandan anggurnya 2 orang yang memikulnya. Bapak Ibu shalom. Pernah lihat anggur sedemikian besarnya? Saya bingung itu anggur atau pisang, gitu ya. Karena untuk membawanya perlu 2 orang. Kalau di sini membawa anggur satu tentengan, ya mudah. Tapi itu anggurnya sangat bagus, sangat luar biasa negeri itu, penuh dengan dikatakan apa? Berlimpah susu dan madunya. Maksudnya apa melimpah susu dan madunya? Kalau berbicara susu di sana adalah gambaran apa? Padang rumput yang luas, tempat banyak hewan-hewan ternak bisa makan sehingga menghasilkan susu yang baik. Dan di sana banyak dikatakan madu apa? Hewan-hewan dengan bunga yang bagus sehingga mempunyai kualitas madu yang bagus. Berarti bisa kita bayangkan negeri itu sangat-sangat baik sekali. Tapi ketika mereka sama-sama melihat negeri itu, kenapa bisa berbeda antara 10 orang dengan 2 orang? Padahal 12 orang ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang kepercayaan dari masing-masing suku. Tapi walaupun pemimpin-pemimpin, tapi mereka bisa punya pandangan yang berbeda atas situasi yang terjadi. Nah, oleh karena itu kita akan lihat slide berikut ini. Kita akan belajar bagaimana yang dikatakan perbedaan memperkatakan iman dengan memperkatakan ketakutan. Yang 10 memperkatakan apa? Ketakutannya. Sedangkan yang 2 orang, siapa yang 2 orang? Yosua dan Kaleb. Mereka memperkatakan apa? Imannya. Contohnya bagaimana yang dikatakan memperkatakan ketakutan. Orang yang memperkatakan ketakutan melihat realita ditambah dengan apa? Kekhawatiran. Coba kita lihat dalam bilangan pasal yang ke-13 supaya kita lebih dapat nanti ayatnya. Bilangan pasal yang ke-13 ayat 27. Kita baca sama-sama ayat 27 sampai 28, 3, 2 ya. Mereka menceritakan kepadanya apa? Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya apa? Bangsa yang diam di negeri itu bagaimana? Kuat-kuat, terus kotanya berkubu-kubu, terus selanjutnya apa? Ada keturunan Enak dikatakan kami telah lihat di sana, ayat 29-nya. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang sungai Yordan. Nanti kalau Bapak Ibu lanjutkan, orang-orang yang 10 ini menceritakan keadaan negeri itu baik memang, bagus. Namun diceritakan rasa khawatir. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Shalom. Adakah di bangsa Indonesia COVID? Setuju dulu kita, mana tahu nanti ada di antara kita yang merasa oh nggak ada itu hanya just konspirasi. Shalom. Ada COVID di Indonesia? Setuju kita ada ya? Berbahaya? Atau ada yang mau uji coba? Berarti kita sepakat itu memang bahaya, memang ada. Tapi apa yang harus kita katakan? Kita tahu memang ini ada bahaya, jangan lagi ditambahi rasa ketakutan. Kalau nanti kita baca lanjutannya dikatakan apa? Mereka menambahi kabar bohong, menambahi berita hoax tambahannya, sehingga orang-orang yang 10 orang ini menyatakan rasa takutnya ditambah realita. Banyak orang yang terpengaruh. Kita lihat di bangsa kita Bapak Ibu, banyak nggak orang yang terpengaruh tentang keadaan yang sekarang? Khususnya dibilang nggak betulnya itu.
Ada juga yang berlebihan, mati kita, mati. Setiap hari hanya cerita baru bangun, puji Tuhan masih hidup, bentar lagi bisa mati. Bagaimana dengan yang 2 orang lagi? Yang 2 orang lagi melihat realita yang ada, tapi diperkatakannya imannya. Nah makanya di ayat yang ke-30 dari pasal yang ke-13 ayat 30, saya bacakan bagi kita. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya apa? Tidak, kita akan maju. Kita baca sama-sama dari kita. Tidak, 1, 2, 3 ya. Tidak, kita akan maju terus dan menduduki negeri itu. Kenapa? Sebab kita pasti mengalahkannya. Amin. Covid pasti ada dan kita tidak tahu kapan berhentinya. Tapi kita harus yakin kita akan maju dan mengalahkannya. Kita berdoa buat bangsa kita Indonesia, pemerintahan yang ada, supaya bangsa kita maju dan mengalahkan pandemi ini. Haleluya. Mau ikut membantu negara ini? Pakai masker kemanapun. Haleluya. Jangan cuma ke gereja. Shalom. Jangan cuma karena mau masuk pintu itu karena diperiksa baru pakai masker. Naik sepeda motor pun pakai masker. Ngomong sama orang pun pakai masker. Kecuali suami istri di kamar masa pakai masker. Itu belum masuk kantor. Anak sama mama. Nggak jelas itu, nggak jelas. Suara itu berdua. Ini kalau kumpul dengan orang lain jaga. Jangan kita bilang juga Tuhan membela kita. Ya sudah, santai aja. Ada juga nggak orang yang santai aja kayaknya nggak jadi masalah gitu. Shalom para pemuda. Jangan gara-gara menurut data pemuda payah kenanya, kau santai kemana-mana, mau usah pakai masker. Ternyata kau pembawa virusnya. Tidak boleh juga. Haleluya. Tapi kita harus percaya Tuhan akan membawa kita mengalahkan setiap pandemi yang ada. Apakah pandemi ini adalah pandemi yang terakhir bagi bangsa dan bagi dunia? Pasti tidak. Karena ayat Alkitab bilang apa? Di hari-hari terakhir masa akan semakin sukar. Tapi walaupun sukar, kita harus tahu tadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang percaya kepadanya. Amin. Ini yang harus kita yakini Bapak Ibu. Nah oleh karena itu kita mau belajar dalam kehidupan kita. Ketika kita punya masalah, ketika kita melihat situasi, belajarlah kita menyatakan situasi itu benar, tapi ditambah dengan apa kata Alkitab. Contohnya gini, bagi Bapak Ibu yang mungkin sakit, harus diakui saya sakit. Tapi aku percaya firman Tuhan katakan, aku tidak akan mati, tapi hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Haleluya. Itu realita dan kebenaran. Bagi anak-anak muda, shalom. Ada yang jomblo? Ya jujur, realita itu jomblo. Jangan bilang aku nggak jomblo Pak, cuma nggak punya pacar. Sama saja. Itu realita, memang jomblo ya jomblo. Nggak usah malu. Aku jomblo tapi aku percaya Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri saja. Itu perkataan iman. Tapi ada juga jomblo. Aku udah jomblo, kulihat usiaku tambah terus. Kulihat makin banyak. Memang aku tahu jodoh di tangan Tuhan, tapi saingan di mana-mana. Itu ketakutan yang disampaikan. Tapi belajar kita, realita tidak boleh kita pungkiri. Realita pasti memang betul ada. Setuju? Itu realita. Kita memang dalam keadaan miskin hari ini, gak apa-apa, itu realita. Tapi kita harus percaya apa firman Tuhan bilang. Yesus datang supaya dia menjadi miskin dengan harapan kita menjadi kaya. Itu kebenaran. Jadi jangan sangkali seluruh realita yang terjadi, tapi nyatakan realita ditambah dengan kebenaran firman Tuhan. Realitanya hari-hari akan semakin sulit. Setuju Bapak Ibu? Mau bagaimanapun usaha kita, bagaimanapun perjuangan kita, situasi pasti ke depan semakin sulit. Itu realita yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi kita harus tahu bagaimanapun sulitnya. Di ayat yang ke-10 tadi, kita bilangan 14 ayat 10 dikatakan apa? Tuhan menampakkan kemuliaannya. Oleh karena itu mari kita belajar. Bukan berarti waktu kita menyatakan iman kita tidak ada masalah. Bukan berarti waktu kita menyatakan yang kita imani tenang-tenang saja, tidak. Waktu Yosua dan Kaleb menyatakan imannya, apakah mereka aman?
Haleluya, shalom. Waktu Kaleb dan Yosua menyatakan imannya, apakah mereka aman? Apa konsekuensinya? Mau dilempar batu. Ada bapak ibu pernah menyatakan imannya tiba-tiba mau dilempar orang pakai batu? Bapak ibu misalnya udah sakit gitu kan, aku percaya Tuhan berikan kesembuhan. Saudara bilang, gak usah ngarap, bernapas aja syukur. Kadang kita berkatakan iman kita, orang nggak tentu setuju. Ada orang bilang, aku percaya ini, kalau kerja keras aku nanti aku bisa punya berkat seperti ini. Orang bilang, nggak sadar kau siapa mama bapakmu. Itu bisa terjadi. Bagi anak muda yang berkata, aku percaya, aku jadi orang yang berhasil. Orang bilang mau berhasil, makanan mau aja tiap hari Indomie. Nggak jadi masalah, itu realita Indomie. Ya walaupun kita makan kan setiap hari Indomie dengan versi yang berbeda. Kadang kaldu ayam, soto. Ya walaupun dalam bentuk Indomie. Apa sayurnya? Soto. Mantap. Besok kaldu ayam. Berikutnya ya banyak, tapi dalam bentuk Indomie. Tapi percaya, kenapa kita percaya? Karena kita mengerjakan bagian kita dan kita yakin Tuhan yang akan menyertai kita. Bukan berarti waktu kita menyatakan iman kita aman, tidak. Bukan berarti waktu kita memperkatakan iman kita semua orang setuju dengan kita, tidak. Konsekuensi yang dihadapi oleh Yosua dan Kaleb, dia mau dilempari oleh batu. Oleh siapa? Bukan cuma oleh 10 orang ini, tapi oleh semua orang yang setuju dengan 10 orang ini. Tapi kalau kita yakin dan percaya, waktu kita memperkatakan iman kita sesuai kebenaran firman Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan untuk pembelaan hidup kita. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ini yang harus kita yakini Bapak Ibu. Jangan pungkiri realita yang ada, tapi kita belajar tahu realita, tapi hidup dalam kebenaran firman. Nah, kita akan lihat bagaimana agar kita menjadi orang yang namanya bisa punya iman yang teguh pada Tuhan, dan dalam hidup kita itu menyatakan iman kita. Yang pertama, 1, 2, 3, mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sama-sama kita katakan sepenuh hati. Haleluya. Yang ibadah datang kemari tadi dengan sepenuh hati, katakan haleluya. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang gini, segala sesuatu yang tidak kita lakukan dengan iman adalah dosa. Jadi waktu Bapak Ibu mau berangkat ke gereja harus dengan iman. Aku yakin aku beribadah dengan baik, aman dalam perlindungan Tuhan, dan gunakan masker. Jangan bilang, jangan-jangan gara-gara ibadah mati aku hari ini. Jangan-jangan siapa nanti aku jumpai sampingku ini. Jangan-jangan hidup kita kan lebih banyak jangan-jangannya. Gini loh Eda, bagus usaha ini, bagus ini, prospeknya bagus. Langsung kita bilang, iya, tapi takutnya kan, langsung takutnya. Nanti kita akan diberkati Tuhan, tapi takutnya kan dengan kita diberkati jadi sombong. Ya udahlah miskin aja, ya puji Tuhan miskin lah terus. Jangan jadikan pembelaan diri kita dengan keadaan yang gagal. Kita akui tapi jangan hidup di sana. Makanya kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Apa dikatakan firman Tuhan? Bilangan pasal 32 ayat 12, kita baca 3:2 ya. Kecuali siapa? Kaleb bin Yefune. Terus orang Kenas itu. Selanjutnya siapa? Dan Yosua bin Nun. Sebab siapa? Keduanya mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Makanya apa firman Tuhan katakan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Yosua dan Kaleb tahu risiko yang akan dialami ketika dia menyatakan kebenaran. Dia tahu apa yang akan terjadi ketika mereka menyatakan apa yang Tuhan sampaikan. Tapi mereka mengikut Tuhan dengan segenap hati. Tapi ketika saya baca ini ada yang penting juga di sana. Kaleb bin Yefune. Siapa itu Yefune? Bapak daripada si Kaleb. Ternyata seorang yang ikut Tuhan, papanya pun akan dikenal daripada pribadi. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, orang yang dekat dengan kita, keluarga kita pun akan dikenal orang dari garis keturunan kita. Kalau kita ikut Tuhan. Yosua bin dua-duanya orang ini ikut Tuhan segenap hatinya. Bahkan dari semua orang Israel yang keluar dari Mesir, kurang lebih berapa banyak orang Israel yang keluar dari Mesir Bapak Ibu? 600.000 orang kurang lebih, laki-laki yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan.
Yang sampai tanah Kanaan berapa orang? 2 orang. Semuanya mati di padang gurun. Kenapa mati? Sesuai dengan yang mereka sampaikan di Bilangan pasal 14 tadi. Apakah Musa mau membawa kami kemari supaya kami mati di sini? Supaya terjadi kepada kami yang demikian? Terjadi. Tapi Yosua dan Kaleb cuma 2 dari berapa? 600.000 orang. Jadi apakah cuma 2 orang itu yang masuk tanah Kanaan? Iya, dari yang keluar dari Mesir. Selebihnya yang lahir di dalam perjalanan mereka. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Jangan sampai kita semuanya, kita ini ramai, berapa ini? Kurang lebih 130 orang. Cuman 1 orang pula nanti masuk surga. Ya udah tahulah kalian siapa masuk surga itu. Apa tahu Bapak Ibu, apa maknanya ini ya? Kan udah aku bilang udah tahu, kata kita belum tentu. Jangan sampai kita ikut Tuhan, sungguh-sungguh kita bilang tapi banyak mengeluhnya. Banyak menyatakan lebih baik kayaknya yang dulu itu. Bangsa Israel paling suka membanggakan masa lalunya. Kayak orang Indonesia, kita kan orang Indonesia kan. Siapa yang paling bangga dengan ini? Lebih enak zamanku toh, gitu kan? Seakan-akan lebih enak zaman dulu terus gitu. Kita sudah bertobat, pernah nggak ada Bapak Ibu yang menyesal bertobat? Shalom. Yang sebelah sini pernah menyesal bertobat? Semenjak bertobat aku ini ya suka. Kalau dulu ku matikan kau, nyesal aku bertobat. Kau menyesal pula bertobat. Banyak orang nyesal jadi orang baik sekarang. Baik kita diinjak Pak Pendeta, diinjak. Lebih baik aku injak. Nanti bertobat lagi aku. Enak kali hidup. Siap kau injak baru ku bertobat lagi. Bangsa Israel juga demikian. Banyakkah berkat Tuhan bagi mereka Bapak Ibu? Wih, kalau kita melihat laut terbelah, itu langsung di depan mata mereka. Apalagi burung puyuh itu datang sendiri. Mana itu berjatuhan tiap hari. Pakaiannya tidak ganti-ganti 40 tahun gak rusak. Sandalnya gak tahu merek apa, gak rusak 40 tahun. Mujizat Tuhan nyata dari dengar. Belum tentu kita mengalami mujizat Tuhan. Kita orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan kita jadikan standar mujizat itu ukuran kita diberkati Tuhan. Jangan sampai orang Israel juga melihat mujizat yang banyak, tapi dia tidak sampai kepada tanah perjanjian itu. Kenapa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh dalam ikut Tuhan. Tapi bagi kita, mungkin kau belum pernah mendapatkan mujizat Tuhan yang dahsyat. Mungkin kau belum mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Enggak apa-apa. Yang penting kau sudah percaya Yesus Tuhan, Dia yang akan membawamu masuk kepada kerajaannya. Amin. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan mujizat orang lain. Pernah satu kali ada orang tanya kepada saya, Pak Pendeta, aku iri sama beberapa pendeta. Kenapa kau iri? Kulihat pendeta banyak kali cerita, ada yang jalan-jalan ke surga, ada yang jalan-jalan ke neraka. Aku bilang, urus pisahnya di mana? Gitu kan? Kalau memang mereka punya pengalaman, terserah mereka. Jangan kau paksakan punya pengalaman yang sama. Itu nggak jadi standarnya ikut Tuhan. Karena orang Israel pun banyak mengalami mujizat, tapi tidak sampai kepada tanah perjanjian itu. Tapi Yosua dan Kaleb, orang yang siap memperkatakan imannya, siap menanggung resikonya, dialah yang sampai kepada tanah perjanjian. Bapak Ibu, hari-hari ini perlu kita deklarasikan iman kita. Walaupun orang mencibir, iman nggak apa-apa. Walaupun orang mencemooh yang kau sampaikan, nggak apa-apa. Selagi ada dasar ayatnya, sampaikanlah kebenaran itu. Amin. Sebagai yang kedua dan yang terakhir, 2, 3 ya apa? Taat perintah Allah. Kita baca 3, 2 ya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan ketelan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Semangat, katakan 2, 3 ya. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Jangan takut kepada corona, tapi jangan langgar perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Perintah Tuhan yang diberikan kepada pemerintah kita. Kemana-mana gunakan masker. Itu salah satu perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui pemerintahan di bangsa kita. Kalau kita ikuti perintah Tuhan, percayalah Tuhan akan menyertai kita. Kalimatnya kalimat hiperbola yang sangat luar biasa. Apa dikatakan? Kita telan habis. Saya baru tahu ternyata Yosua dan Kaleb orang-orang yang semangat menelan habis musuh-musuhnya.
Itu perkataan orang yang hebat. Sama seperti orang yang bertinju, Bapak Ibu. Ketika orang yang bertinju waktu mau bertanding, pasti kan ditanya ya, kira-kira berapa ronde yang akan kau hadapi? Biasanya petinju berkata apa? 1 ronde tumbang. Memang udah pasti 1 ronde tumbang? Enggak juga. Apa ada pernah petinju? Berapa ronde kira-kira? Kayaknya kalah aku hari ini. Hancur aku dipukuli hari ini kayak mana pun. Udah yakin memang aku dari awal pun sebenarnya kurang yakin aku tanding ini. Cuman ya disuruh pelatihku, ya udahlah, ku tahan-tahankan lah. Menang atau kalah? Ya nggak mati aja udah syukur. Itu kan. Walaupun belum tentu kita menang seorang petanding itu, dia tetap yakin kemenangannya. Bagaimana dengan kita? Yesus telah memberikan kemenangan. Masa kita tidak yakin menang bersama dengan Yesus? Amin. Sebagai kalimat yang terakhir kita baca sama-sama, kita bangkit berdiri. 1, 2, 3. Saat mengalami tekanan, jangan ucapkan rasa takutmu, tapi apa? Deklarasikan imanmu. Sekali lagi 3, 2 ya. Saat mengalami tekanan, ucapkan rasa takutmu, tapi deklarasikan iman. Amin. Haleluya. Ketakutan apapun hari ini, jangan sampaikan rasa takutmu, tapi deklarasikan imanmu sesuai kebenaran firman Tuhan.